Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davia Hikmarisa dengan NIM 20119111022. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh teman saya berkaitan dengan jurnal internasional yang telah saya presentasikan pada video sebelumnya yang berjudul Effect of Vermicompost and Compost on Lettuce Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rosanda. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Davia Hikmarisa. Davia sudah menjelaskan bahwa vermicompost merupakan pupuk organik yang diperoleh dari perombakan bahan-bahan organik dengan bantuan mikroorganisme dan cacing. Nah, pertanyaan ini adalah, apa saja sih jenis cacing yang umum digunakan untuk pembuatan vermicompost? Terima kasih. Menurut Yadev et al. Tahun 2010, ada beberapa jenis cacing yang umum digunakan untuk pembuatan vermicompost. Di antaranya, 1. Lumbricus rubellus, 2. Perethema hupiensis, 3. Eudrilus eugeniae, 4. Eisenia foetida, 5. Lampito mauritii, dan yang keenam yaitu Lumbricus terrestris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ainil Yakin. Setelah mendengar penjelasan jurnal yang dipaparkan oleh Davia, bisa tolong dijelaskan lebih rinci lagi apa saja nutrisi yang terkandung di dalam pupuk kompos dan pupuk vermicompost sehingga penggunaan pupuk tersebut baik untuk pertumbuhan tanaman selada. Terima kasih. Berikut ini merupakan tabel kandungan nutrisi yang terdapat pada vermicompost dan kompos. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa vermicompost dan kompos memiliki nutrisi yang sama, namun jumlahnya saja yang berbeda. Pada vermicompost kandungan karbon sebanyak 24%, sedangkan kompos 21%. Kemudian nitrogen total sebanyak 1,6% pada vermicompost dan pada kompos sebanyak 1,4%. Selanjutnya nitrat sebanyak 345 pada vermicompost dan 347 pada kompos. Kandungan fosfor pada vermicompost sebanyak 0,14%, sedangkan pada kompos 0,16%. Kemudian kalium sebanyak 0,21% pada vermicompost dan 0,55% pada kompos. Kandungan kalsium 0,62% pada vermicompost dan 0,60% pada kompos. Selanjutnya magnesium 0,21% pada vermicompost dan 0,27% pada kompos. Natrium 0,08% pada vermicompost dan 0,14% pada kompos. Untuk kandungan besi yaitu 991 pada vermicompost dan kompos sebanyak 1049. Untuk mangan 141 pada vermicompost dan 144 pada kompos. Untuk seng 76 pada vermicompost dan 69 pada kompos. Untuk tembaga 16 pada vermicompost dan 15 pada kompos. Kemudian untuk pH, nilai pH yang terdapat pada vermicompost yaitu 7,3, sedangkan pada kompos yaitu 8,5. Dari situ dapat kita lihat bahwa vermicompost memiliki kandungan yang lebih tinggi terhadap karbon, nitrogen, kalsium, seng, dan tembaga daripada kompos. Sedangkan kompos memiliki kandungan yang lebih tinggi terhadap rasio karbon dan nitrogen, nitrat, fosfor, magnesium, natrium, besi, mangan, dan pH daripada vermicompost. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yulisa. Saya ingin bertanya kepada Davia Hikmarisa. Pertanyaannya yaitu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan vermicompost? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan vermicompost. Yang pertama yaitu adanya bahan organik. Bahan organik yang digunakan haruslah bahan yang mengandung selulosa yang tinggi. Hal ini bertujuan sebagai pengaturan aerasi di dalam wadah pembuatan vermicompost sehingga cacing tanah mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Yang kedua yaitu adalah sumber makanan. Sumber makanan bagi cacing yaitu adalah bahan organik. Jadi bahan organik yang digunakan haruslah yang lunak dan mengandung air. Mengapa demikian? Hal ini karena cacing tidak memiliki gigi dalam proses pencernaannya. Yang ketiga yaitu adalah pH.
pH harus dalam kondisi yang ideal, tidak boleh terlalu basah maupun terlalu asam. Apabila terlalu basah, maka akan menyebabkan cacing berpindah tempat dan dapat menimbulkan kematian, serta jika terlalu asam, tentunya dapat merusak cacing dan menyebabkan kematian pada cacing. Yang keempat yaitu adalah suhu dan lingkungan. Suhu yang ideal bagi cacing tanah yaitu adalah 15-25 derajat Celcius. Yang kelima yaitu kelembaban. Kelembaban yang dibutuhkan yaitu sekitar 60-70%. Apabila kelembaban terlalu rendah, maka akan menyebabkan laju konsumsi dan pertumbuhan cacing rendah. Apabila terlalu tinggi, maka akan menyebabkan cacing mengalami kematian. Yang keenam yaitu aerasi. Nah, dalam pembuatan vermikompos tidak boleh menggunakan bahan yang mengandung minyak atau mengandung lemak. Mengapa demikian? Hal ini karena jika mengandung lemak akan menyebabkan kondisi anaerob. Nah, kondisi anaerob ini menyebabkan kematian kepada cacing karena cacing mengalami kekurangan oksigen serta mengalami keracunan akibat adanya amonia. Yang ketujuh yaitu ukuran partikel. Bahan organik yang digunakan dalam pembuatan vermikompos akan lebih baik jika berukuran kecil. Mengapa demikian? Semakin kecil ukurannya, maka akan semakin mudah didekomposisi serta memberikan kemudahan bagi cacing untuk mendekomposisi dan mengasimilasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agung Prasetyo ingin bertanya kepada saudari Davia. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat kelemahan dari penggunaan vermikompos dan kompos sebagai pupuk organik bagi tanaman? Sekian, terima kasih. Kelemahan penggunaan vermikompos dan kompos sebagai pupuk organik yaitu vermikompos dan kompos memiliki kandungan unsur hara yang rendah, sehingga jika diaplikasikan pada tanaman dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, tanaman juga lebih lambat merespon pupuk organik, terutama dalam bentuk padat. Hal ini karena sulit larut dalam air sehingga akar akan lambat dalam menyerap unsur hara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diandra, izin bertanya kepada Davia Hikmarisa, apakah vermikompos bisa digunakan pada tanaman yang dibudidayakan secara hidroganik? Jika bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Untuk tanaman yang dibudidayakan secara hidroganik, vermikompos dapat diaplikasikan dengan berbagai metode, baik itu dalam bentuk padat, cair, maupun campuran antara cair dan padat. Menurut Nur Hidayati 2017, penggunaan vermikompos dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dalam budidaya hidroganik. Sekian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.